Kalau seandainya takdir itu ditetapkan oleh Allah, kenapa kita harus bertanggung jawab? Kalau takdir itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dengan bahasa nah di sini kita harus menempatkan la haula wala quwata dengan benar. Yang la haula wala quwatanya itu di mana? Ya. Yang la haula wala quwatanya itu jangan sampai bahwa karena kita la haula wala quwata berarti saya pagi ini jinah juga oleh Allah gitu kan dari semua. Hidupnya tetap hayat Allah. Tapi yang memilih untuk perbuatan gelap itu kita. Ingat, maka bedakan kata Abah juga. Ada ruh, ada jiwa, ada hayat. Ya, kalau jiwa adalah selalu tadi kata Allah wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia memiliki dua potensi selalu. Allah sudah mengilhamkan, mengajarkan pada si jiwa, maka disitulah disebut jiwa. Tapi kalau ruh sebetulnya sudah netral. Hayat itu netral, ya. Ya, jadi hidup itu netral, sama seperti hidupnya lampu ini. Digunakan untuk kita ngaji silakan, digunakan untuk kita maksiat ya silakan. Itulah tadi semua. Ya, sama seperti golok, digunakan untuk bunuh orang ya bisa, gunakan untuk kayu-kayu bakar ya bisa, gitu kan tadi semua. Netral dia. Ya, golok tidak bertanggung jawab pada saat dia ya dipakai membunuh. Ya. Nah, ini kan karena membunuh itu tidak sesuai dengan perintah yang punya golok, maka tentu maka si golok harus bertanggung jawab kalau seandainya dia melakukan pembunuhan, kan gitu. Maka pahami ya sahabat, disitulah ada jiwa, ada ruh, ada hayat. Nah, kalau sekarang ini kebanyakan kita manusia mandek tadi semua. Sama, kalau misalnya tiba-tiba magicom kita ini tidak bisa menjadi nasi, apakah yang salah setrum? Setrum selalu ada. Anggaplah setrum itu Allah itu selalu wujud, ada semua. Tidak pernah tidak ada. Yang hilang ada dan tidak ada itu kita manusia. Terkadang bersamanya, terkadang keluar darinya, terkadang bersamanya, terkadang keluar darinya. Itulah yang disebut dengan jiwa. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka disitulah Allah ingatkan qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntung yang mensucikannya. Dan sudah pasti ruginya. Wa qad khaba man dasaha, sudah pasti ruginya yang mengotorinya. Karena dia dalang akan menggerakkan kamu ke tempat yang negatif. Berarti ingat ya. Jadi takdir itu adalah kita yang memilih, Allah yang menetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selamat pagi sahabat setia channel Abah Setu MDNH. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Nahdiyin. Selamat pagi sahabat PWI LS ya di seluruh Nusantara. Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Singapura, Malaysia, Sabah, ya, Brunei Darussalam, dan sahabat-sahabat Taiwan, Australia, ya, dimanapun panjenengan berada. Salam satu nafas, salam satu udara, salam penuh dengan kesadaran. Ya, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, kepada Rabb yang penguasa, pengatur dari segala isi alam. Tuhan yang maha kuasa, yang kuasa atas segala sesuatu ya pada makhluknya. Yang pertama adalah kita bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita kembali
jiwa kita dikembalikan, ya, pada saat kita digenggam, pada saat kita tidur tidak, kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita doakan segala jiwa-jiwa yang saat ini, baik yang dohir maupun yang batin, ya, semoga semuanya adalah, mereka adalah ada dalam kebahagiaan, makhluk Allah dalam lapisan-lapisan yang berbeda, ya. Semoga semuanya ada di dalam kebahagiaan, ada di dalam lindungan Allah, ya. Senantiasa menyadari kehadiran Allah dengan nafas kita, ya. Rasakan kebersamaan kita dengan nafas kita. Tariklah udara hari ini lebih baik, lebih sehat, lebih berkah, lebih penuh dengan cinta, ya. Gunakanlah nafas dengan sebaik-baiknya. Nafas masuk, nafas keluar adalah untuk kita selalu terhubung dengannya, ya. Ada takdir Allah, ya, yang ditetapkan, yang, nah, marilah kita menjadi jiwa yang mampu memilih yang terbaik, ya. Karena Allah hanya akan menciptakan sistemnya kepada kita, adalah Allah hanya menciptakan sunatullah, undang-undang saja, sahabat, ya. Maka sesungguhnya segalanya adalah, inilah manusia diberikan kelebihan akal. Kita harus mengolah akal kita, mendidik akal kita, dan Tuhan telah menyiapkan petunjuk, ya, baik dalam wujud Al-Quran, dalam petunjuk udah diutuskan setiap zaman ada Rasul, ya, untuk memberikan petunjuk kepada kita. Yahdillahu li di mayyasha yudillu mayyasha. Allah yang berkuasa untuk memberikan petunjuk, ya. Tetapi yang memilih petunjuk atau tidak memilih petunjuk adalah kita. Siapa yang memilih petunjuk Allah, maka dia bersama Allah. Wafaqah, dia cocok sesuai, karena Allah itu sumber cahaya, sumber kebahagiaan, sumber cinta, ya. Maka cirinya orang yang akan bahagia itu adalah penuh cinta pada hatinya, cinta pada dirinya. Dia mencintai dirinya karena dia mencintai sesungguhnya kenyataan dirinya adalah merupakan perwujudan Allah, mazhar Allah tadi semua, ya. Mencintai anaknya karena juga sama tadi siang. Mencintai anak itu yang dimaksud, mencintai anak karena Allah, mencintai guru karena Allah. Jadi yang dilihat jangan yang di luarnya. Tadi sesungguhnya adalah yang dicintainya Allahnya tadi semua, ya. Mencintai segala apa. Tidak ada yang bukan dia di alam ini semuanya, ya. Oleh karena itulah maka hidup itu hanya tentang kesadaran dalam napas, ya. Maka hari ini yang Anda bertanyanya banyak tentang takdir, ya, sesungguhnya. Ya. Dan ada yang bertanya, bah, kalau yang bunuh diri itu siapa yang punya dosa? Kan manusia la haula wala quwata. Siapa yang memilih dia untuk menentukan menghabisi hidupnya? Tadi semua. Kamu pikirkan adalah Allah begitu yang nyuruh dia bunuh diri? Coba pikirkan baik-baik, ya. Sekali lagi Allah itu adalah fasilitator tadi semua, ya. Seumpama adalah dalang, ya, seumpama dalanglah yang memainkan segala. Jadi kalau kisah wayang itu sesungguhnya, sahabat, untuk kita belajar. Bukan Allah telah untuk menjadikan kamu jelek ya jadi Rahwana, kamu jelek lah jadi ini, kamu baguslah jadi Arjuna, kamu lucu lah jadi Petruk, Gareng. Bukan, sesungguhnya dalang hanya akan memainkan, hidup hanya akan memainkan tergantung si jiwa yang memilih. Jadi selalu seumpama adalah hidup itu adalah setrum di rumah, ya. Adapun yang menentukan, sahabat, maka jangan, kalau seandainya setrum yang menentukan, kalau TV itu tidak ada gambar, itu bukan salah setrum, ya. Apakah si gambar TV itu berkehendak nggak, wafako nggak dengan setrumnya? Jadi si gambar dia kalau tidak mau menyalahkan dirinya, ya tidak ada. Demikian pula jangan menunggu hidayah. Hidayah Tuhan sama seperti matahari selalu ada. Ya, matahari tidak butuh kepada yang nyangkul, ya, tetapi yang nyangkul lah yang butuh pada matahari.
sama dengan ilmu. Ilmu tidak butuh pada amal, tapi yang beramal lah yang butuh pada ilmu. Jadi semua, ya. Demikian pula adalah tentang apa namanya hidup. Hidup itu akan menggerakkan kita ke tempat baik atau ke tempat buruk, ya terserah pilihan kita. Dan dia senang saja memilihkannya, menggerakkannya. Jadi jangan lagi ada perkataan apa namanya bahwa kodo baik, kodo buruk ditetapkan oleh Allah. Betul dalam tadi, karena si hidup yang menggerakkannya, yang memilihnya kita. Ingat itu. Maka tadi, kalau seandainya takdir itu ditetapkan oleh Allah, kenapa kita harus bertanggung jawab? Kalau takdir itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dengan bahasa nah di sini kita harus menempatkan la haula wala quwata dengan benar. Yang la haula wala quwatanya itu di mana? Ya. Yang la haula wala quwatanya itu jangan sampai bahwa karena kita la haula wala quwata berarti saya pagi ini jinah juga oleh Allah gitu kan dari semua. Hidupnya tetap hayat Allah. Tapi yang memilih untuk perbuatan gelap itu kita. Ingat, maka bedakan kata Abah juga. Ada ruh, ada jiwa, ada hayat. Ya, kalau jiwa adalah selalu tadi kata Allah wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia memiliki dua potensi selalu. Allah sudah mengilhamkan, mengajarkan pada si jiwa, maka disitulah disebut jiwa. Tapi kalau ruh sebetulnya sudah netral. Hayat itu netral, ya. Ya, jadi hidup itu netral, sama seperti hidupnya lampu ini. Digunakan untuk kita ngaji silakan, digunakan untuk kita maksiat ya silakan. Itulah tadi semua. Ya, sama seperti golok, digunakan untuk bunuh orang ya bisa, gunakan untuk kayu-kayu bakar ya bisa, gitu kan tadi semua. Netral dia. Ya, golok tidak bertanggung jawab pada saat dia ya dipakai membunuh. Ya. Nah, ini kan karena membunuh itu tidak sesuai dengan perintah yang punya golok, maka tentu maka si golok harus bertanggung jawab kalau seandainya dia melakukan pembunuhan, kan gitu. Maka pahami ya sahabat, disitulah ada jiwa, ada ruh, ada hayat. Nah, kalau sekarang ini kebanyakan kita manusia mandek tadi semua. Sama, kalau misalnya tiba-tiba magicom kita ini tidak bisa menjadi nasi, apakah yang salah setrum? Setrum selalu ada. Anggaplah setrum itu Allah itu selalu wujud, ada semua. Tidak pernah tidak ada. Yang hilang ada dan tidak ada itu kita manusia. Terkadang bersamanya, terkadang keluar darinya, terkadang bersamanya, terkadang keluar darinya. Itulah yang disebut dengan jiwa. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka disitulah Allah ingatkan qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti beruntung yang mensucikannya. Dan sudah pasti ruginya. Wa qad khaba man dasaha, sudah pasti ruginya yang mengotorinya. Karena dia dalang akan menggerakkan kamu ke tempat yang negatif. Berarti ingat ya. Jadi takdir itu adalah kita yang memilih, Allah yang menetapkan. Maka tadi helaan napas kita itulah yang menetapkan pada saat dengan napas itu. Ya dari wanak tubuh. Nah contoh lagi. Allah berfirman di dalam surat apa namanya surat Yunus ayat 4 ya sahabat, menjelaskan tentang manusia yang dikembalikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim, ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'idu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat bil qis wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Ilaihi, hanya kepadanya lah, kepada Allah lah adalah marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah segalanya akan dikembalikan. Ya, tadi semua. Ya, kemudian dikatakan adalah innahu, sesungguhnya Allah ya, yabda'ul khalqa, menciptakan makhluk pada permulaan. Walaupun sebenarnya kalau kita hati-hati di sini ini yabda'u sudah menggunakan hamzah ini berarti sudah bukan penciptaan awal. Kecuali yabda'u menggunakan ain dia adalah penciptaan yang tidak punya model. Tapi kalau yabda'u ya itu berarti sudah penciptaan yang sudah ada model. Maka bedakan penciptaan Adam yang awal dan penciptaan Bani Adam ya. Kalau yang kita ada dari sulalah mintin, nah sama kita ini dari saripati tanah ya.
Itulah, itu sudah menunjukkan adalah yabda'u, berarti pengulangan. Manusia akan diulang. Tadi semua. Kalau sebelum standar SOP dari pabrik, tadi semua. Kalau pabrik belum bisa menerima QC-nya gagal, gitu kan tadi semua. Karena tadinya kita dalam keadaan suci, kata Quran, bahkan kata baginda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tapi kemudian kita berubah menjadi jiwa yang tadi. Karena selama kita berada pada alam jasad, kita ada kemelekatan, ya, ada yang menempel pada jiwa. Maka tadi si jiwa itu akan selalu memiliki dua potensi. Bisa bandolnya ke kanan atau bandolnya ke kiri. Nah, inilah yang harus kita urus adalah jiwa. Karena yang membuat kita tidak bahagia adalah jiwa. Tadi semua, ya. Karena jiwa salah menempatkan dirinya. Maka disinilah yang harus dipahami tadi semua, ya. Kalau seandainya jiwa itu adalah kita, maka punten Pak, berisi ke sini, ya. Iya, kalau iya, jiwa itu adalah tidak apa namanya, ya. Jadi jiwa itu begitu ya Pak. Jadi ada dua potensi kepada kita, falhamaha pujuroha watakwaha. Maka pendiri bangsa ini selalu mengajak kepada kita, bangunlah jiwanya, bersihkan jiwanya, luruskan jiwanya, tadi semua. Karena bagaimanapun kalau seandainya kita menginginkan kebahagiaan buat badan ini, ya di semua, ya. Tapi kalau jiwanya tidak diselaraskan, ya tentu badan ini pun akan menderita. Badan ini akan lelah, badan ini akan mendapatkan siksa kubur, badan ini akan mendapatkan neraka, tadi semua, ya. Maka Allah dalam surat ini sedikit menjelaskan tentang bahwa innahu, sesungguhnya Allah, yabda'ul khalqa, adalah menciptakan makhluk permulaan, summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Jadi ini pada saat di sini udah menjelaskan kehidupan kembali ini bukan di sono, di sini lagi. Ya. Nanti cocok dengan ayat surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi apa namanya? Pada bumi yang lain, tapi di mana tempatnya? Ternyata karena kata ghair bukan kata akhir, berarti buminya di sini lagi. Demikian pula tubuh kita. Inilah bumi. Bagi alam ini bumi, tapi bagi kita inilah bumi. Maka kita akan kembali lagi pada bumi yang sama. Kenapa? Ini tadi yang berkaitan dengan takdir. Karena Allah akan membalas tuh. Kalau seandainya takdir itu tetapkan Allah, kenapa harus dibalas? Dan kenapa harus bertanggung jawab? Tuh. Di sini kan banyak ayatnya sahabat. Kenapa kita diciptakan apa namanya supaya kita ahsan apa namanya melakukan kebaikan. Siapa yang paling baik melakukan? Nah itu kan berarti kan kita memang, maka ada bahasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bahwa jangan menjadi fatalistik, menjadi jabariyah yang wow, khairihi Allah, iya, yang menggerakkannya dia, tapi yang memilih kamu, yang bertanggung jawab ya kamu. Enak saja. Mana ada Allah nyuruh kamu maksiat. Itulah makanya yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Yudillu mayyasha bukan Allah apa namanya yang menyesatkan kamu, bukan. Tapi tadi yahdi mayyasha, Allah akan memberikan petunjuk kepada man yasha, siapa yang mau menerima petunjuk, dan Allah akan membiarkan yudillu man yasha, si man yang tidak mau mendapat petunjuk. Karena tadi orang tua saya pernah mengajarkan, kamu bersama Allah pada saat kamu taat pada Allah, kamu menjauhi Allah pada saat kamu tidak taat pada Allah. Ya, Allah seumpama hayat hidup, hidup seumpama listrik. Silakan, yang menjadikan memilih segalanya itu adalah tadi. Ya, makanya perumpamaan di rumah, setrum seumpama hayat itu adalah setrum, yang berbuat dosa itu apa, si Magicom, si TV, si kulkas. Nah itulah si jiwa-jiwa itu tadi semua. Kalaupun misalnya nasinya tidak jadi, itu yang salah bukan setrum, itu Magicomnya rusak, gitu. Setrum nggak ada masalah. Tadi semua. Nah, ada dua kemungkinan setrum itu nggak masuk pada Magicom. Satu, stop kontak nggak dipijit. Atau yang kedua, kamunya yang mati. Setrum selalu ada. Sama saja seperti bohlam. Pada saat gelap rumah itu gelap, bukan berarti setrum tidak ada. Tapi yang mati bohlam. Ya.
Nah, tubuh kita ini seumpama bohlam. Maka kita ini kita harus pahami tentang ya abid dan ma'bud itu wahid. Nah, disinilah sesungguhnya manusia punya potensi merubah takdirnya. Kita yang merubah takdirnya. Karena kita ini ya ingsun ya siro. Kita ini ya abid ya ma'bud tadi semua. Kita ini dalang ya wayang. Nah, disinilah persoalannya. Ya, maka mari kita tadi semua. Maka Allah pun berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tadi semua. Selama si Magicom itu tidak mau merubah dirinya, memperbaiki dirinya, kata Setrum, silakan kamu yang susah nggak jadi nasi. Gitu loh. Maka yang salah bukan aku Setrum, yang salah itu Magicom kamu rusak. Tadi semua. Jangan marah-marah, TV. Oh, kenapa saya nggak keluar gambar? Kata Setrum, tugasku memberikan hidup. Tadi semua. Kamu satu tidak mau menyalahkan diri kamu sendiri. Yang kedua adalah kamu mati. Nah, inilah orang enak saja. Udah dosa, berbuat dosa dituduhkan pada Allah. Mana ada Allah itu? Maka tadi Allah itu adalah ada bahasa maka taufik. Taufik itu wafak kok, cocok. Kalau Allah itu pasti ngajak yang baik. Itu cocok tuh. Tadi ya. Tapi kalau yang tidak cocok itu Allah silahkan tanggung sendiri kata Allah. Tadi semua. Tapi Allah juga yang menggerakkannya. Tapi mungkin tutup hidung bahasanya. Tadi semua Pak. Nafsu kita yang milihnya. Ini orang sekarang nih suka sok-sokan Jabariyah. Tapi dia malah udah berbuat dosa. Dia nuduh Tuhan lagi. Tadi semua. Tadi ya. Sama aja. Maka contoh yang baik tentang Setrum itu hayat. Kemudian Magicom itu jiwa. Ya. Maka bisa jadi yang rusak itu Magicom dari semua ya. Karena anggaplah Tuhan itu tidak pernah tidak ada, selalu ada dan selalu hidup, maha hidup. Tadi semua mungkin kalau listrik kalau ada mati aliran. Maka kenapa dicontohkan kalau udah dimatikan aliran semua nggak ada yang hidup tadi semua. Sehebat-hebatnya merek TV kayak apapun nggak ada gambarnya kalau nggak ada Setrum gitu. Adapun gambar yang baik atau tidak tergantung si TV. Kalau TV-nya jelek sama saja. Kayak antara provider itu adalah ibaratkan adalah hidupnya Allah, tetapi handphone yang menerimanya ya kamu. Kalau cinit-nit ya nerimanya cuma bisa SMS. Tapi kalau HP kamu adalah canggih, bagus, gambarnya jelas, suaranya jernih. Berarti kalau begitu suara jelas jernih, salah siapa? Salah Allah, salah jiwa. Jiwa yang salah. Tidak akan salah dengan Setrum. Tadi semua pahami. Makanya ini orang suka mudah menuduh Allah, lu takdir dari Allah, aku kan tidak punya daya upaya. Kamu nggak bisa bedakan mana ruh, mana jiwa, mana nafsu. Tadi semua. Ya. Tadi kan dikatakan ruh itu pada saat dia datang ke mata disebut basor. Ruh itu pada saat datang ke telinga disebut sama. Ruh itu pada saat datang ke akal disebut ilmu. Ruh itu pada saat datang ke hidup, napas disebut hidup. Tadi semua. Ruh itu pada saat dia mengenal Allah disebut arif. Ruh itu pada saat dia itu taat disebut adalah apa namanya soleh gitu kan tadi. Ruh itu pada saat punya keinginan nafsu. Pada saat keinginannya baik disebut nafsul mutmainnah. Pada saat keinginannya buruk disebut nafsul amarah. Ya ruh semua. Tapi tetap kamu yang bertanggung jawab. Makanya itulah tadi kenapa takdir itu Allah menetapkan kamu yang memilih. Dan Allah sudah mengatakan kita memiliki dua potensi. Dan Allah sudah ilhamkan pada tubuh ini. Silahkan kamu pilih. Tadi semua. Seperti lampu ini. Silahkan kamu pakai. Mau pakai gelap, pakai terang. Terangnya dipakai baik, pakai buruk. Terserah kamu kata PLN. Tugas kamu, tugas saya hanya ngasih Setrum. Gitu loh. Tadi semua. Kamu gunakan maksiat silahkan lampunya. Kamu gunakan pengajian silahkan. Terserah. Ya. Nah, coba lihat kalian perhatikan. Kadang-kadang orang-orang kita ini memandang Tuhan itu kalah dengan orang Barat. Tadi semua. Ya. Makanya ada. Kalau seandainya Tuhan itu bisa diatur seperti yang kalian bilang. Tadi semua. Contoh Indonesia lawan Jepang. Ya 6-0. Tadi semua. Itu yang salahnya Tuhan atau kebodohan pemain Indonesia yang tidak bisa ngelawan Jepang. Tuhan tidak akan bisa memandang agama gitu loh. Tadi
Yang jelas kamu itu sekapasitas apa gitu kan tadi. Aku akan gerakan kamu sesuai dengan kapasitas kamu, tingkat latihan kamu, perjuangan kamu. Maka tadi, walaupun nanti misalnya Jepang lawan Indonesia di Senayan, dan Pak Prabowo nyuruh seluruh rakyat Indonesia bahwa kita biasin. Seluruhnya yasinan, seluruh Indonesia lawan Jepang, dijamin sama aja kalahnya. Karena nggak ada hubungannya. Karena Allahnya itu pada si pemain itu. Kamu mau jadi, inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka disitulah kenapa kita harus belajar, kita harus sekolah, kita jadi akal harus disempurnakan, ya. Selain ada yang memang yang sudah mampu tawakal pada Allah. Kalau kamu sudah mampu tawakalnya, memang tidak butuhkan apa-apa, tidak butuh ilmu, tidak butuh ini, tidak butuh sekolah, tidak butuh ikhtiar. Itu yang disebut rizki mau'ud. Artinya kamu sudah sempurna tawakalnya pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Tapi untuk sampai tawakal yang sempurna itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Kamu butuh proses. Kita harus bagaimana proses membersihkan tubuh kita sendiri. Dari mulai mandinya, tadi kata Abah juga udah diajarkan, dari mulai itikadnya, dari mulai bicara pada dirinya, itu terus proses tadi semua ya. Sama, untuk membersihkan baju sampai masuk ke lemari itu membutuhkan, tergantung tingkat kekotoran si baju. Kalau bajunya ada penuh dengan oli, ya tidak akan langsung dia rojiun pada lemari. Ya, semua baju itu adalah punya hasrat untuk kembali kepada rojiun ke lemari, menjadi wangi, menjadi masuk lagi. Tetapi kembali, kita saja akan memilih sendiri. Kata kita, hei baju, kamu belum pantas masuk lemari, kamu harus dicuci dulu. Kamu coba, kita ini kan begitu, sama aja. Itulah, makanya mari kita sucikan jiwa kita. Ya, mari kita bersihkan. Dan lawan kita, musuh kita yang sesungguhnya adalah tubuh ini. Itulah dalam surat ini Allah menjelaskan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah, kemudian dikembalikan ke bumi ini untuk menerima pembalasan. Kalau seandainya takdir itu ditetapkan oleh Allah, kenapa harus mendapatkan balasan? Kalau seandainya ada takdir ditetapkan oleh Allah, kenapa Allah ancam orang yang bunuh diri? Nah itulah harus dipahami ya. Mari kita akalnya, cerdaskan akalnya tadi semua ya. Jadi di mana posisi la haula wala quwata itu? Jadi kita harus mengerti la haula wala quwata itu posisi setrum tadi semua. Kalau setrumnya sudah dimatikan, ya memang TP itu tidak akan bisa berbuat dosa tadi semua. Tadi ya, ini ya. Maka dijelaskan, yabda'ul khalqa, awalnya Allah menciptakan adalah summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Ya. Untuk apa? Liyazia, agar dia memberi pembalasan tuh, kan dibalas. Maka kata Abah, kehidupan hari ini kalau kalian paham, terserah kalian memahaminya seperti apa. Kalau menurut Abah, inilah hari pembalasan. Kehidupan inilah surga neraka. Hari pembalasan dari apa yang sudah kita catat di kehidupan yang dulu. Dan Allah sudah menetapkan surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nah, hari ini kalau kalian ingin berubah, ayo kita rubah hari ini. Hari ini kita mau berubah. Karena Abu Thalib sekalipun selama dia tidak mau berubah, didoakan oleh Rasulullah sekalipun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan Allah mengatakan, sama saja kayak tadi kata setrum, hei Magicom, jangan kamu marah-marah, nasinya nggak jadi. Yang salah itu bukan aku, kamu. Betul kan tuh Magicomnya tuh. Hei TV, jangan marah-marah kalau seandainya gambarnya jelek. Yang salah itu bukan aku setrum ada. Kamu yang mati, kamu yang jelek. Kamu harus benerkan gitu loh. Nah, itulah jiwa-jiwa, itulah yang kita harus benerkan diri kita. Upgrade, bersihkan, sucikan supaya sejalan dengan kehendak si setrum gitu loh. Pada saat si jiwa itu, si TV, si Magicom itu dia baik di sana itu artinya wafako, cocok dengan kehendak setrum tadi semua. Nah inilah ya, kadang-kadang kita manusia jadi khoyal kepada Allah. Allah juga kitanya yang berubah tadi semua ya. Kitanya yang memilih, itikadnya yang baik. Maka pagi itu aku harus hari ini lebih sehat, hari ini lebih baik, hari ini lebih berkah, hari ini penuh dengan cinta, hari ini aku dicintai, hari ini aku disayangi, hari ini semua Allah meresponku, hari ini semuanya adalah datang padaku penuh dengan cinta. Tadi semua. Karena Allah itu cinta. Allah itu adalah segala yang terang, segala kebaikan, segala kebagusan. Allah. Tapi kalau kamu maksiat, ya bagaimana? Jadi, kamu neraka yang buat kamu sendiri. Dari semua ya.
Allah tidak akan memasukkan manusia ke dalam surga atau neraka. Allah menciptakan surga dan neraka. Silakan kamu memilihnya. Mau bagaimana kamu menerimanya? Kalau kau bisa menerima dan ridho padanya, surga. Sejalan dengan kehendaknya, surga. Tadi semua. Ya. Nah, dan dia akan selalu antar kita. Nah itu tadi maka ada 7 surat dalam Al-Quran. Kita bisa mendapatkan apa yang sebetulnya kita katakan. Itu tadi semua. Ya. Tubuh ini akan digiring oleh, kan sebetulnya kalau kalian ngerti hukum saraf, sensorik dan motorik, ya segala apa yang kita kita lihat dengan panca indera, kita lihat, kita dengar, kita raba, kita rasa, itu kan dibawa oleh saraf motorik, ditampung oleh saraf sensorik, dibawa oleh saraf motorik. Nah itulah akhirnya dibawa, diolah di akal. Tadi semua, maka diberikan pada saat kamu yakin, pada saat dengan saraf itu, kata kamu, saya yakin, saya bisa, saya sukses. Maka si saraf sensorik itu akan mengirim pesan kepada saraf, dibawa oleh saraf motorik, maka diolah di otak, maka tubuh kamu diberikan kekuatan. Yang tadinya lemes terus, yang tadinya malas terus, sekarang gila. Nah itulah sebetulnya dia, setelah kamu berubah, dia pun, ayo, kata Allah. Makanya kata Allah, tilka sunnatullah walan tajida li sunnati. Allah tuh hanya menciptakan sunnatullah. Ya, air. Ya, pada saat dididihkan sekian derajat, pasti mendidih. Asal ketemu sunnatullahnya, ketemu api, ketemu ini, ketemu. Walaupun yang masukinnya itu mau kiai, mau ustadz, mau pendeta, mau tukang maksiat, kata Allah tugasku mendidihkan air pada suhu itu sunnatullah. Pahami tentang sunnatullah. Ya. Jadi nggak usah kamu masak air, Allah semoga air ini mendidih, nggak perlu. Cara yang benar saja sudah akan ketemu. Nah, selama ini orang banyak doanya, tapi nggak berbuat. Tadi semua, ya Allah berikan aku kenyang, tapi nggak makan. Ya gitu Pak. Ya nggak bisa. Ayo. Maka itulah tentang kehidupan itu bukan tentang resep, tetapi tentang masak, tentang perbuatan. Kita akan dilatih. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang dermawan tanpa dilatih dermawan. Karena sifat dasar tubuh ini pelit. Sifat tubuh ini pembenci, pendendam, dengki, ria, ujub, sum'ah, sombong. Inilah sifat dasar iblis tubuh kita ini. Dan itu harus dilatih. Dan itulah kenapa Allah mengulang kehidupan. Supaya si jiwa mendapatkan pengajaran tadi semua. Tapi kalau selama hidupnya dia juga tidak pernah melatih sabar, tidak melatih syukur, tidak melatih dermawan. Bagaimana cara melatih dermawan? Melawan pelit. Maka tadi, kenapa orang-orang dalam Al-Quran itu Allah tidak menyebutkan bangganya orang sholat, orang puasa, orang haji. Tapi Allah mengisahkan samroh daripada semua rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan adalah pada saat kamu ruhama ubainahum. Pada saat kamu mencintai, pada saat kamu berbagi, pada saat kamu memaafkan, pada saat kamu menyayangi, itu cocok dengan frekuensi Allah. Jadi sebetulnya pada saat kita samakan frekuensi dengan frekuensi Allah, maka sesungguhnya kemuliaan itu akan datang pada diri bukan kemuliaan Allah. Itulah kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Allah lah yang akan membimbing kamu. Allah lah jadi wali kamu yang akan membawa kamu dari gelap ke terang. Allah. Tapi kata Allah, waladina kafaru. Tapi orang-orang yang tertutup, sebaliknya tadi. Maka Allah akan membawa kepada dari yang terang ke yang gelap. Nah, itulah yang disebutkan. Kenapa manusia mendapatkan ketidakbahagiaan? Kan tadi, dia berada di ruang gelap. Kenapa manusia keluh kesah? Dia berada di ruang gelap. Coba bayangkan. Pada saat mati listrik, rasa pengap, rasa ini, rasa gelisah. Itulah ruang gelap. Itulah yang Allah ingatkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan kepada Allah, nggak sadar nafas, nggak sadar hidup, nggak sadar cahaya, maka dia akan masuk dalam kehidupan yang sempit donka. Itulah yang tadi, yang iman oleh Allah dibawa dari gelap menuju cahaya. Kalau udah cahaya, maka disitulah sumber kebahagiaan, sumber cinta, sumber rasa, sumber mesra, cinta. Cahaya. Dengan cahaya, pohon bunga berbunga. Dengan cahaya, tumbuhan berbuah. Dengan cahaya, binatang semua hidup. Cahaya.
Tapi kalau kita menjauh dari Allah, walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Berarti kematian, kesusahan, neraka. Nah tadi, lain syakartum lazidannakum. Siapa yang terbuka syakartum itu syukur itu. Siapa yang terbuka, maka dia akan diberikan, ditambahkan nikmat, makin terang, makin jelas, makin nyata, makin terasa, makin cinta, makin mesra, makin itu. Walain kafartum, tapi begitu tertutup, inna adzabi lasyadid, maka hilanglah pandangan tadi semua. Cari duit susah, semua serba gelap saja. Itu yang kata Allah, man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka mari sahabat, maka disinilah tadi ya pertanyaannya, kalau gitu takdir itu siapa? Ternyata kita yang memilih, kita yang membuat. Dengan mana? La'an nafas tadi semua. Maka Syatoilah ingatkan di dalam hikam tadi semua adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap nafas kau hembuskan kecuali padanya ada takdir yang kau buat, ya, kau berlakukan pada dirimu. Maka nafas narik masukmu ke dalam dengan kebencian, kedengkian, oh berarti kau telah membuat takdir buruk pada dirimu. Kau masuk ke dalam kegelapan. Tadi semua. Jadi bahagia bersama Allah. Nah, kemudian tetapkan dulu kata Abah, kalau kita ingin mencari yang indah, maka tidak ada yang lebih indah daripada indahnya Allah. Segala yang indah, tidak ada yang lebih indah. Bukan pada ruang, bukan pada waktu. Tak ada satupun. Segala keindahan pada ruang dan waktu hanya setetesan nur jamalillah dia. Jadi kalau kita di situ mampu melihat dia lebih indah dari segala yang indah, segala yang indah akan menjadi milikmu sesungguhnya. Karena tapi kalau segala yang kuasa, kalau kau melihat tidak ada yang berkuasa tadi semua, maka dari segala yang berkuasa, kalau kau mentakuti sesuatu yang selain dia, seolah-olah memiliki kekuasaan pada kiri kita, hati-hati. Berarti kita ada menganggap ada sesuatu yang memiliki kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah. Disinilah kita harus melihat. Kalau memandang segala yang enak, kata Abah, tidak ada makanan, tempat, ruang, waktu yang lebih enak daripada Allah. Maka kalau Abah buat contoh, Abah suka ada teman yang suka nyabu-nyabu itu, sabu-sabu. Abah suka tanya, apa sih enaknya sabu-sabu? Waduh, Bah, kalau dengar sabu-sabu, dengar angin aja kayak irama lagu. Dengar batu aja ngelempar digelindingin, itu udah kayak Beethoven. Nah sahabat, dengan Allah tuh begitu sebenarnya. Allah membuat dua versi. Versi salah dan versi benar. Itulah jadbah. Maka Robi Adawiyah dilamar oleh Hasan Basri, ditolak. Oleh Hasan Banna, ditolak. Apa kata Robi Adawiyah? Aku sudah merasakan jadbah. Kenikmatan yang nikmatnya lebih kali 1000 kali dari orgasme. Nah inilah pahami ya sahabat tadi semua. Jadi ini ya tentang itikad. Ini juga tentang konsep dasar sadar, tenang, dan senang. Sadar Allah, sadar nafas tadi semua. Maka sekali lagi kata Abah, badannya diurus, mandinya diurus tadi semua. Keluar rumah diurus, Robi anzilni munzalan mubarakan. Terus selalu keluar rumah, Robi anzilni munzalan mubarakan. Selalu pindahkan ya Allah tubuh ini kepada yang lebih berkah, tempat berkah, waktu berkah, tempat berkah, waktu berkah. Karena tadi kamu tidak berkehendak. Kata Allah, yahdi mayyasha yudillu mayyasha. Aku hanya akan berikan kepada orang yang punya kehendak. Dan aku tidak akan berikan yudillu mayyasha kepada man yasha yang dia tidak mau berkehendak. Pada saat kamu berbuat maksiat, jangan tuduhkan pada Allah. Tadi semua. Kamulah yang telah memilih itu. Tadi semua. Maka tadi kenapa orang berbuat dosa akan diancam. Tadi semua. Dia akan merasakan akibatnya. Coba kalau kalian sudah bisa menyaksikan bagaimana ya binatang-binatang itu. Siapa mereka itu dulu? Ya tadi. Orang yang suka menuduh semua kesalahan yang dituduhkan pada Allah. Dia akhirnya menjadi binatang. Kamu kalau udah jadi binatang baru nyesalnya luar biasa. Karena di sini, bayangkan di sini saja di dunia yang begitu indahnya, begitu nikmatnya, kebahagiaannya, manusianya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Malah jiwa kamu lebih memilih jadi binatang, inilah yang bahaya. Ya. Jadi pahamilah ya. Jadi tadi pertanyaannya tadi siapa yang berdosa pada saat membunuh diri? Ya dia sendiri. Itulah Allah ancam. Jangan kau bunuh dirimu.
dalam bunuh jiwamu. Nah, tetapi Allah menyuruh kita membunuh. Yang mana tuh? Kan kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalau seandainya kata Allah, anna katabna, aku ingin wajibkan, aniktulu anfusakum, bunuhlah dirimu, aw ikhruju min diyarikum, keluarlah dari kampung, dari badanmu itu, dari kurung-kurungmu itu. Hei, sarung-sarung golok yang lupa diri. Tadi semua, keluarlah dari kampungmu itu. Tadi semua, keluarkan goloknya dari kampungmu itu. Maka kemarin Abah sudah membuat, yang dohir batinkan, yang batin dohirkan. Ada Harawis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Tapi tugas kita waqwa, dan kita harus mampu menghilangkan segala wujuda kulla syai'in, li'annahu, karena satunya Allah ad-dohir. Nah, kalau Allah sudah dohir, maka dohirlah segala perkara, Pak. Ingat itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kun fayakun, mendohirkan segala perkara, dohirkan Allah. Dohirkan Allah. Artinya kemanapun kau hadapkan sebetulnya melihat Allah. Oh, saya tidak mampu melihat Allah. Anggaplah semua itu. Maka tadi, al-ihsanu anta'budallahu ka'annaka tarah. Kenapa ada bahasa ka'annaka? Seolah-olah. Karena memang bukan kamu yang melihat Allah. Allah yang melihat Allah. Seolah-olah kamu, gitu loh. Maka ada bahasa ka'annaka tarah. Fa'illam takun tarah fa'innahu yarah. Kalaupun kamu tidak mampu melihatnya, pandang saja semuanya Rasulullah. Kan kata Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segalanya akan punah kecuali wajah Allah. Siapa wajah Allah itu? Nur Muhammad. Itulah Muhammad. Kemanapun kau hadapkan, hanyalah wajah Muhammad. Inilah nanti yang dalam sholat, inni wajjahtu wajah, itulah. Munajat antara Nur Muhammad dan Nurullah. Inni wajjahtu. Dia saling memandang wajahnya sendiri. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Baru bisa sholat, inna sholati wa nusuki, itu sholatnya dia. Wa nusuki, ibadatnya dia. Wa mahyaya, hidupnya dia. Wa mamati, dan matinya. Lillahi rabbil alamin. Baru kalau udah gitu, la syarikalahu, bebaslah kita berbuat syirik. Berarti kita sudah mengeluarkan jiwa-jiwa kita yang terkurung. Ashabul kafi yang sudah terkurung 309 tahun dalam jiwa ini, kita mampu lahirkan setelah masuknya cahaya matahari dalam gua tadi. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fashahawan syara. Kamu akan bahagia pada saat cahaya itu sudah masuk ke dalam kolbum. Ada fotosintesa di sini. Klorofil jantungmu akan melakukan sebuah proses fotosintesis yang akan melahirkan samroh. Pada mana? Samroh pada pohon zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudiu. Dia sudah menyala sebelum dinyalakan, sudah hidup sebelum dihidupkan. Nurun ala nurun, dan ala nurin yahdillahu li nurihi may yasha. Orang yang sudah mendapatkan cahaya man yasha, dia pun akan mendapatkan rizki may yasha. Ya, rizki yang sekehendak Allah dan sekehendak kamu, karena kamu adalah itu tadi semua, ya. Nah, inilah sahabat tentang, jadi silahkan kamu di makom mana sebenarnya. Dalam mencari rezeki, kamu di makom madmun, ma'asum, mamluk, ataukah kamu yang dijanjikan oleh Allah rezeki mau'ud. Nah, ini yang rezeki tawakal pada Allah. Nah, tinggal tadi sih, mau asbab yang jelas asbabnya, mau tajrid. Nah, ini kenapa kita ada tajrid, ada asbab. Kalau asbab, tapi yang asbab pun jangan dilihat perbuatan kamu, tetap af'al Allah. Asbab itu hanya untuk melihat fi'il Allah. Jangan kita yang tubuh bergerak mencari. Makanya tadi selama kita yang merasa bergerak, maka dikatakan la tastagrib wuku al-aqdari madum tafi hadihidar fa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiyah. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuhmu itu. Ya, sama saja. Hadihidar ini tubuh kita tadi semua, ya. Karena dunia tadi dikatakan fa inna ma'abrazat illa ma huwa mustahiqu, dan karena tubuh ini melahirkan apa yang merupakan konsekuensinya tadi, iri, dengki, hasud, sum'ah, marah, godob, semua, ya, tekaupan, tegeeran, kepoan, tadi mengeluh. Ini sifat dasar jasad tadi semua. Akibatnya apa? Dalam melakukan sesuatu tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dengan tubuh kasar ini.
Mata waqafa matlabun anta tolubu bi rabbika, permintaan tidak tertahan selama engkau minta dengan jiwamu, dengan ruhmu. Karena dia Rasulullah. Semua, ya. Wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika, tapi tidaklah mudah permintaan dengan nafsumu. Nafsu, makanya dikatakan di sini. Wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika, binapsika, binapsika. Ingat binapsika. Tidaklah mudah, tapi dengan tubuh ini. Maka coba mana yang dominan dalam diri kita. Nah, inilah memang musuh kita dari awal. Kata Abah juga. Seluruh isi Al-Quran sebenarnya sahabat, kalau kita ngerti secara hakikat, ya secara hakikat. Sebetulnya ngomongin jasad dan ruh kita. Ngomongin Ibrahim adalah ruh kamu. Siapa Namrud? Jasad kita. Ngomongin Musa, sebetulnya ngomongin ruh kita. Siapa Fir'aun? Tubuh kita. Ngomongin Yunus dan ikan Nun, sebetulnya ngomongin kita. Siapa ikan Nun? Tubuh kita. Siapa Yunus? Ya ruh kita. Kan Yunus tertelan, masuk ke dalam ikan. Bagaimana cara keluarnya? Dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya dolim itu yang tubuhnya tadi. Ini yang dolim nih. Tadi sama Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir. Sama, ini yang dolim. Tubuh ini yang dolim. Merasa ada, merasa wujud tadi. Begitu salah, menduhin sama Allah. Semua maksiat Allah, khairihi Allah, wa syarihi. Iya, hidupnya. Yang menggerakkannya Allah. Tapi yang memilih kamu. Nafsumu itu yang memilih. Maka itulah kenapa dosa, kenapa takdir ditetapkan oleh Allah, kita harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita yang ketawa enak saja loh. Tadi ya. Maka disinilah Allah menjelaskan surat Yunus, manusia akan dikembalikan lagi ke alam dunia ini untuk menerima pembalasan. Jadi kalau kamu ingin surga, ingin neraka, tapi kamu tidak mengerti pembalasan, ya berarti kalau begitu. Nah, ini yang Allah katakan, alladzina amana liyazziya, agar dia memberikan pembalasan, ada alladzina amanu amilu sholihat, kepada orang soleh yang sudah menanam dulu, menanam sabar, menanam ikhlas, menanam kebaikan, menanam cinta, menanam kasih sayang, berbagi, sedekah sini, sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana. Insya Allah tuh yang sedekah itu akan ketemu di kehidupan yang ini. Kalau hari ini kenapa yang sini pelit, sana pelit, sini susah, sini nggak mau memberi, yang ini karena kamu dulu tidak pernah memberi. Semuanya debt collector. Maka hari ini dalam kehidupan kata apa? Kalau ada orang yang datang menipumu, mengambil uangmu, percayalah, dia mengambil uangnya sendiri. Tidak ada debt collector yang salah. Ya. Jadi kalau kamu nggak berbuat, nggak pernah pinjam uang, kenapa kamu takut dengan debt collector? Ya. Maka kesulitan kehidupan ini adalah sebetulnya ada tentang debt collector. Inilah alam hisab. Inilah alam hari pembalasan. Baik pamayyamal miskola darrotin miskola tadi. Apa namanya? Darrotin khairu wa mayyamal miskola darrotin syarrayar, akan ketemu sebiji jarah yang kau tanam itu. Karena kau yang memilihnya. Allah menetapkan yang kau pilih dengan nafasmu tadi. Nafsu, kau ikuti nafsumu, berarti kau telah menetapkan wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum. Nah kata apa? Orang yang dibunuh hari ini adalah orang yang membunuhnya. Orang yang diperkosa hari ini, dulu yang memperkosanya. Oh sekarang kan perempuan masa diperkosa. Oh, ruh itu Pak nggak punya jasad, nggak punya bukan laki-laki, bukan perempuan. Ruh itu bisa nanti terserah. Pada saat dulu dia memperkosa, dia menjadi seorang laki-laki. Nanti dikembalikan bisa dalam wujud perempuan. Kamu nggak percaya, terserah. Untuk apa? Menerima pembalasan. Tadi. Untuk menerima pembalasan apa yang kamu lakukan. Maka jangan, tidak ada. Pak, inilah tentang kisos. Ingat, Allah itu tidak akan membiarkan orang membunuh kalau bukan bagian. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Bahwa orang hari ini yang dicuri. Maka kalau Abah datang ke rumah, pernah uang Abah diambil 2 miliar, senyum aja. Banyak lapor, ngapain lapor polisi? Itu duit dia diambil. Dulu di kehidupan yang lalu barangkali saya ngambil duit dia. Bah, Abah dijelek-jelekan. Alhamdulillah. Itu karena perbuatan saya jelekin dia itu. Karena selalu. Karena hukum itu tarik-menarik. Kamu yang berbuat waktu tebar tuai, apa namanya sih? Tabur tuai. Kamu yang nanam, kamu yang panen. Makanya udah nikmati. Nah, begitu kamu sudah selesai itu membereskan itu semua, masya Allah Pak. Kamu selesaikan semua takdir-takdir tadi itu, bersihkan tadi semua. Yang tadi wanak tubuh ma qaddamu wa asaruhum dengan nafas,
Maka cara membersihkannya juga dengan nafas. Maka bagaimana setiap hari itu kamu keluarkan, ya Allah, apa yang sudah dicatatkan di sini. Karena kalau tidak dikeluarkan sekarang sebelum kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu akan dikembali kalungkan lagi di lehermu tuh. Dan kamu akan terima lagi. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu. Setiap kelahiran bayi digantungkan, dilahirkan buku. Buku buatan siapa? Buatan kamu. Buatan kita. Emang Tuhan mana yang membuat orang susah? Tuhan mana yang membuat orang menderita? Bahkan Tuhan tidak pernah memberikan sakit. Allah hanya mengatakan dalam Al-Quran, kamu sakit, aku menyembuhkan. Allah hanya menyembuhkan. Kamu miskin, aku mengkayakan. Tadi semua. Nabi Ibrahim mau nyembelih Ismail, ganti dengan gibas. Allah itu selalu ganti yang baik. Ya. Allah selalu ganti dengan yang lebih baik, ganti yang lebih baik, ganti yang lebih baik. Marilah, makanya oleh karena itulah. Siapa yang sering bertanya ke Abah, maka tentang bagaimana merubah takdir nasib, itulah kita yang merubahnya. Karena kita yang telah melakukannya. Pada saat kita menetapkan dengan napas masuk, sebagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan, setiap helaan napas kamu ada takdir yang kamu buat, maka sekarang adalah keluarkan tadi semua. Ya Allah, catatan-catatan iri, dengki, hasud, saya pernah ini semua, sangkaan-sangkaan saya semua saya keluarkan. Buat kosongkan dari jantung ini. Allah. Dan sebaliknya, tariklah energi yang positif, energi kaya, energi baik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, Al-Ghani, Al-Mughni, tarikan ke dalam. Catatkan wanak tubuh mak. Diam sebentar. Catatkan wanak tubuh makodam wa asaroh. Catatkan, 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 catatkan. Nah, setelah kamu catat, nahan, kamu kan ingin dia, karena hidup itu akan selalu keluar dan masuk. Manusia ini akan hidup dan mati terus, hidup, mati, hidup, mati. Kan sebetulnya kita ini hidup, mati. Begitu napas keluar, mati, masuk lagi ke dalam hidup, keluar. Tapi kalau seandainya keluarnya agak lama, selesai tubuh. Tadi semua, ya. Manusia itu nggak ngerti, dikira hidup itu di tubuh ini. Dia itu udah keluar masuk kok tiap hari, hidup itu. Cuma tadi, apakah keluar masuk napas itu dengan kesadaran Tuhan apa tidak? Tadi semua. Maka tadi, ayo tarik napas yang benar. Tahan. Disitulah. Apa yang kamu inginkan semua, tadi semua, bersihkan dulu tadi semua. Bersihkan dulu. Aholi dulu, QC dulu tadi semua. Ibaratkan tadi, rendam dulu. Masukin rinso, masukin apa semua, tadi semua ya. Aholi, karena selama gelasnya penuh, apa yang bisa diisi? Buang, tahali, maka masuklah tahali. Setelah nanti diganti dengan sifat-sifatnya wafak, kok tadi cocok. Dia penyayang, kamu penyayang, dia sabar, kamu sabar, dia kaya. Nah, kamu juga kaya, gitu loh. Nah inilah, jiwa-jiwa kaya harus dibangun. Tidak boleh lagi ada persepsi, saya ini orang kecil, saya ini orang miskin, saya ini orang susah. Itulah. Kau yang telah membuat takdirmu sendiri kepada dirimu sendiri. Dan buat orang tua, jangan juga membiasakan. Woi anak-anak, kamu kan harus sadar, mama ini orang susah, bapak kamu orang susah, kamu ini kan orang susah, harus tahu diri. Inilah. Itu yang kata Allah. Bayi dalam keadaan lahir, dalam keadaan suci, orang tualah yang menjadikan dia majusi, Nasrani, miskin bahkan. Orang tualah yang membuat miskin. Ikut-ikut dari kecil diajarin miskin. Kita ini orang miskin. Kita ini orang miskin. Itu telah menyalahi hukum Allah. Karena surat An-Najm, Allah tidak pernah dalam Al-Quran, silakan sebutkan sama saya. Allah itu mengatakan pernah membuat manusia miskin. Allah hanya menyebutkan. Dalam surat An-Najm, aku menciptakan tertawa dan menangis. Aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Aku menciptakan siang dan malam. Aku menciptakan hidup dan mati. Dan aku menciptakan kaya dan cukup. Cukup aja sudah cukup. Pada saat mau beli Mercy cukup. Mau jalan-jalan ke Singapura cukup. Mau jalan-jalan ke Eropa cukup. Apalagi kaya. Cukup saja udah cukup. Namanya cukup. Nah inilah bangun jiwa ini. Makanya bangunlah jiwanya tadi. Rasa cukup tadi. Dari semua rasa kaya. Maka jangan hinakan dari kita. Ya. Inilah yang harus tadi semua. Maka karena sudah terlanjur kita mencatat tadi. Sudah dikalungkan waktu kelahiran kemarin.
Sebetulnya apa yang dikalungkan di kehidupan sekarang ini sebetulnya adalah catatan kamu buat di kehidupan yang lama. Yang kamu setorkan dan setiap nisfu Sa'ban. Masa kamu tuh tiap nisfu Sa'ban katanya setor buku, tutup buku, tiap nisfu Sa'ban tutup buku, tiap nisfu Sa'ban tutup buku. Apa yang ditutup itu? Adalah tadi yang wanaktubu ma qaddamu wa asarohum. Tadi semua. Yang nanti pada saat kamu dibangkitkan, inna nahnu nuhyil mauta. Dia akan dikeluarkan tadi sebagaimana surat ilaihi marji'ukum jami'an wa'adallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyaziyal ladina amanu wa amilus shalihat bil qis wal ladina kafaru lahum syarabun. Nah ini akibatnya orang-orang yang kafir syarabun min hamimin, dia akan mendapatkan air yang panas. Ya, kehidupan yang panas, akan mendapatkan siksa kubur. Siksa kubur tuh kelihatan, Pak. Maaf buat sahabat-sahabat biar sadar sekalian. Tuh kalian yang kerja, yang susah di tengah mati, di ereng-erengan, di antara humah-humah, sawah-sawah, kebun, badan berkeringat luar biasa, berdarah-darah, tapi hasil tidak seberapa. Siksa kubur itu sebetulnya. Kalian kayak apa usahanya menggunakan tenaga sampai mata kalau sampai lupa pada Allah, lupa pada sholat, lupa pada apa. Tapi makanan yang masuk adalah air panas tadi, syarabun. Tempat tidur yang kasur lepet, ya, tempat rumah yang budeg, penuh dengan kotor. Coba, masa nggak sadar tiap hari ada dalam siksa kubur? Kubur itu mana? Tadi semua. Ini kubur itu. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Dia menyampaikan tadi. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw amalahum. Kamu akan melihat amalmu sendiri. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu sesungguhnya tentang keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Kubur itulah, mati itulah keluar dari kubur. Dia gonjang idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalah wa qala al-ins berkata, ini apa yang terjadi nih? Kenapa saya mati? Coba kamu lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Itu Akbar. Pada saat itu keluar, oh, ini siapa nih? Kenapa tubuh saya kamu? Hei, apakan kamu tubuh saya? Pada saat dimandiin, jangan kencang-kencang lo itu, tubuh saya lo itu. Kalau kamu ngerti. Coba. Inilah perlunya agama itu dengan bukti bahwa suatu saat kamu bisa komunikasi dengan mereka. Kasiannya mereka, betapa paniknya. Itu ibaratkan idza zulzilat, diibaratkan tadi semua. Goncangan yang luar biasa. Pada saat dia kaget melihat tubuhnya. Sementara dia merasa masih ada. Sementara tubuhnya udah ngegeletak, dimandiin. Dia nepak istrinya, nggak nengok. Nepak anaknya, nggak nengok. Apalagi kebiasaan budaya di kita adalah ada hari 1 sampai 7-nya. Itu dia tendangin tuh piring tuh. Kalau kalian ngerti. Ya coba tendang sayuran. Maka maaf di kampung saya ini. Sampai ada orang nggak mau makan sayuran yang sampai hari 3 sampai 7. Kan dia memang dia sengaja dia berenang. Rasain lo. Sebenarnya silakan kamu buka dari kitab Daqaiqul Akhbar itu tentang bahwa ruh itu 40 hari belum kemana-mana. Ada di situ. Sampai dia ngerti bahwa dia itu mati. Itulah guncangan idza zulzilat. Dia keluar dari kuburnya. Tadi semua. Inilah kuburnya tubuh kita. Yang telah mengubur jiwa kita. Sebagian Ashabul Kahfi 309 tahun. Tapi kalau yang dimaksud Ashabul Kahfi tidur dalam gua itu 309 tahun. Allah nggak usah ngomong 309 tahun. Itu apa? Udah pesannya udah beda. 309 tahun. Kalau yang dimaksud Ashabul Kahfi geletak tidur, udah aja 309 tahun, nggak usah pakai 309 tahun. Apa itu 300? Apa itu 9? 39. 39 12. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Islam 5, 6, iman 6, ihsan 1 12. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, siang 12 jam, malam 12 jam, dohir kamu, dohir batin. Tadi semua, 39. Tadi semua.
39. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf, Umar bin Khattab 12 huruf, Utsman bin Affan 12. Ya kan tentang matamu, telingamu, mulutmu, hidungmu. Tadi semua. Ya, pahami. Ya. Inilah kubur yang mengurung siapa? Ruh kita Ashabul Kahfi. Yang telah siapa? Inilah Fir'aun yang telah membuat Musa repot ruh kita. Ya. Maka disitulah ada Musa, ada Harun. Siapa Harun? Tuhan Sabul Qadir aja udah ngerti sahabat. Qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri. Tuh. Wa ainuhu urfani Harun wa akli wa kalimi ruhi Fir'auni nafsi wa hawahaman. Oh ternyata inilah qalbukulah kiblat. Inilah Baitul Atiq itu. Qalbuku adalah kiblatku. Qalbuku adalah rumahku. Inilah Baitullah sejati. Inilah yang menjadikan pusat kebahagiaan kamu. Dada, dada. Maka Nabi Rabbi syarahli sodri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdata min lisan. Karena lisan tergantung di sini juga. Dada. Alam nasroh laka sodroh. Dada. Kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofu ada lubun, dalam lubmu ada syirun, dalam syirmu adalah la ilaha illallah. Kata Allah, akulah la ilaha illallah itu. Di sini, itulah mi'raj, masuk ke dalam. Ya, inilah dada. Dada kita, belah dada. Nabi Muhammad dibelah dada. Ya, dada. Selalu dada, dada, dada. Tadi semua. Makanya ada surat Alam Nasroh laka kolbak. Ya. Ada juga Alam Nasroh laka sodrok. Sodrun, soder, dada. Maka disinilah pusat kebahagiaan kita. Ada 4 latifah. 2 jari di susu belah kiri. 2 jari di atas susu kiri. 2 jari di atas susu kanan. 2 jari di bawah susu. Dan di tengahnya adalah nafsul kamilah. Latifatul akhfa. Wilayah Rasulullah. Insan kamil mukamil, di sini letaknya. Sudah di tengah titik. Sudah disitulah. Sudah sholatul wusta, sholatul daim. Sudah nggak digonjang ke kanan dan ke kiri. Nah barulah di situ bahwa kamu jadi orang yang merdeka di situ. Ya. Jadi sahabat, sekali lagi bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah selama kita belum lolos QC akan diulang. Terserah. Abah sudah menjelaskan dengan bahkan dari 3 kitab, dari Injil, bahkan dari Taurat. Kenapa kita benci dengan Injil? Injil itu kan firman Allah. Ya. Adapun yang sudah dirubah urusan mereka. Tetapi kita harus pahami Injil itulah firman Allah datang pada Isa. Ya. Di Injil Abah sudah buka tentang lebih dari 40 ayat tentang reinkarnasi. Kemudian juga semuanya bukan. Silakanlah menyebut munitis, apalah istilah. Kalau nggak benci dengan istilah itu. Ya. Silakan menyebutnya apa. Yang jelas manusia akan diulang, dihidupkan, diulang, dihidupkan. Silat tadi semua. Ya. Bahkan lebih jelas lagi di dalam apa namanya Allah menjelaskan bagaimana cara kita dikembalikan tadi semua. Ya. Bagaimana cara kita dikembalikan? Surat Al-Hajj ayat 5. Jangan dikira kayak surat di kitab Daqaiqul Akhbar. Manusia nanti ditiup sangsakala alam, kemudian terjadi kiamat, dibangkitkan. Ibaratnya kayak jamur, nggak begitu ya. Dalam prakteknya Allah itu ilmiah, jelas. Allah itu sangat jelas tadi semua ya. Maka di surat Al-Hajj ayat 5 ini Allah menjelaskan tentang kembalinya kita nanti ke alam dunia ini. Sama, punya ibu lagi, punya bapak lagi. Makanya ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si ya. Fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin linubayyina lakum. Kita katakan, ya ayuhanas, hai manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan. Ini manusia ini ragu sekarang ini. Ini manusia ini bangkitnya di mana? Ya di sini lagi. Itulah kenapa Allah menggunakan kata ghair. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi. Bukan akhir, bukan di bumi lain, bukan di tempat lain. Bukan di antariksa lain. Di sini. Ini pun Allah menggunakan kata ghair di sini. Tubuh kita. Ya ayuhanas ya in kuntum fi raibin, jika kalian ragu. Minal ba'si. Tentang hari diberbangkit. Kebangkitan. Ini sebetulnya kita udah bangkit lagi. Entah yang berapa kali. Sebab kalau ngerti ya terserah. Silakan ya. Ini versi Abah. Dan versi ulama-ulama tasawuf yang sudah terbuka mata batinnya. Tadi supaya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian.
Fa inna khalaqnakum min turabin, kami ciptakan adalah dari tanah, min nutfatin, dari nutfah. Kembali lagi seperti itu. Maka summa min alaqatin, summa min mudghatin muhallaqatin wa ghairi itu. Dari semua. Ya. Kemudian linubayyin lakum, supaya jelaslah kepada kalian, wa nukirru, dan kami tetapkan fil arhami ma nasya'u illa ajalim musamma, di dalam rahim apa yang kami kehendaki tadi. Makanya kalau kalian sudah punya kesadaran ternyata Nabi Adam punya ibu. Ya. Nah, inilah pola orang kita yang tidak mau move on dalam pemahaman tadi semua. Akhirnya kalau tidak mau move on, udah pakai teleponnya pakai kaleng susu aja, nggak usah pakai handphone sekarang. Kalau pergi kemana jalan kaki, kalau enggak ya naik kuda kalau punya. Nggak usah naik mobil kalau nggak mau berubah. Ya, bajunya udah pakai kayak dulu aja tuh, pakai baju kulit. Ya tadi, jangan pakai baju merek. Ah, inilah orang sekarang ini tadi semua. Ya, jadi yang paling pasti itu adalah perubahan, sahabat. Dalam surat Al-Hajj ayat 5 ini Allah menjelaskan kepada orang yang ragu tentang hari berbangkit. Kata Allah jelaskan, kembali lagi katanya dulu juga kamu dari turab, kemudian dari nutfah, summa min alaqatin, summa min mudghatin, sama aja seperti itu dulu lagi. Makanya Abah sudah bahas dalam kitab Silul Asrar tadi semua tentang bahagia dan celaka. Bahwa tadi unsur tanah akan kembali ke tanah, unsur air kepada air. Maka tadi ada sukma, ada jiwa, ada hidup. Pada saat kita ini keluar dari tubuh kita, si jiwa itu belum tidak apa namanya, tidak bisa kembali pada Tuhan, maka Nur Muhammad dan Nurullah akan pergi. Ya, meninggalkan kita. Ya, dan kita tersesat-sesat di alam ini semua. Ya, 4 unsur tadi, narun, hawaun, maun, turabun. Menjadilah jiwa-jiwa yang terkurung pada alam semua. Ya. Tetapi pada saat jiwa kita sudah kembali kepada kemurnian ruh, kembali pada Nur Muhammad, pada Allah, maka pada saat kita keluar jiwa kita itu, hayat akan menunggu kita bersama Nurullah, dan Nur Muhammad akan membawa kita kembali rojiun pada Allah semuanya. Dan untuk itu Ashabul Kahfi membutuhkan 309 tahun. Apa itu 3? Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Kan dalam istilah Arab misalnya bidadari 40, 404 sebetulnya. Ya. Ya, tentang 40 itu 4, 303. Maka 309 tahun. Nah, 9 tahunnya ini apa? Maka Ji Samsu 2, 3, 4, 5. Mana 2? Maka harus kawinkan dengan 2 dulu, masnah, tubuh dohir dan tubuh batin. Baru wasulasa, baru warubah. Ini pakai alat-alat buat kawin tadi semua. Akhirnya bukannya untuk bereskan masalah, malah tambah lagi ngikutin hawa nafsu tadi semua. Menyakiti perempuan tadi semua. Mana ada tadi semua. Ya, pahami ya tadi semua. Segala makhluk ini adalah punya cinta, punya rasa, punya sakit, punya apa semua. Jangan membawa sesuatu yang apa namanya dianggap sebagai sebuah syariat, padahal ya inilah sesungguhnya. Karena sesungguhnya sahabat, ruh itu bukan laki-laki, bukan perempuan, tapi ruh nanti akan berwujud laki-laki dan perempuan pada saat dia kembali, tergantung dia harus menyelesaikan dia dosa-dosa dia. Ya, orang yang membunuh akan ketemu dengan pembunuhnya. Ya. Orang yang dibunuh yang akan, kalau selama orang yang dibunuh itu tidak memaafkan dia, dia akan berbalik membunuh. Maka tadi Ken Arok dibunuh Tunggul Ametung, Retoh Jaya, terus saling bunuh mereka. Bunuh. Oh, pembunuhan di alam dunia ini, selama kalian tidak memutuskan tadi wanak tubuh makodamu, aku maafkan seluruh makhluk, tidak ada lagi yang punya dosa pada diriku. Walaupun aku pernah dibunuh sekalipun oleh orang, maka aku tidak mau membunuh orang itu. Itu memaafkan. Walaupun aku pernah dicuri oleh orang itu, aku tidak mau membalik mencuri. Tuh begitu. Walaupun aku pernah disakiti orang itu, aku tidak mau, walaupun aku punya hak menyakiti sebagai balasan kepada dia, aku tidak mau menyakiti. Aku balas dengan mencintai. Maka itulah guru saya mengajarkan, menyayangi, mencintai orang yang menyakitimu. Itu maksudnya. Supaya kita untuk memutuskan karma yang ada. Jangan sampai kita ini akan terus mengulang. Karena selama belum pantas, kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun, kalau belum pantas untuk kita mensucikan tubuh kita dari semua. Nah, kalau kita merasa kalian sudah pernah membunuh, maka jangan aneh.
debt collector akan datang padamu. Ya. Jadi segala apa yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya datang kepada. Makanya oleh karena itu, kata Abah, setiap malam dengan napas masuk, napas keluar, napas masuk, bersihkan tadi semua. Ya, adalah inilah yang kata qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang membersihkannya. Noda-noda yang ada pada cermin tadi semua, cermin kolbu tadi semua. Ya, cabut tadi dengan. Maka tadi kenapa kita harus berzikir la ilaha illallah. Lah, itu sebagian cabut. Tapi ternyata lebih dahsyat dengan tarikan nafas. Buang dengan nafas. Ya Allah, aku hilangkan segala dengki, dendam. Siapapun orang yang pernah menyakitiku muka mulai hari ini, aku bebaskan dia, tak satu pun sebiji jarah dosa yang dia lakukan pada diriku. Aku bebaskan siapapun yang punya hutang pada diriku. Aku bebaskan siapapun yang punya, baik disengaja tidak sengaja. Aku tidak ada lagi manusia yang punya dosa pada aku, ya Allah. Terus bersihkan. Jangan kau simpan, kau selalu. Tadi kalau menyimpan dendam berarti kau mencatatkan dendam itu di sini. Nah ini, maka akan nanti keluar lagi nanti dendam itu dibalaskan. Akhirnya begitu, catatkan, balaskan, catatkan, balaskan. Mari kita bersihkan. Dengan helaan masuk, helaan napas keluar. Supaya kita menjadi jiwa yang merdeka. Nah, pada saat kita dikalungkan buku itu, nanti kelahiran ulang buku yang indah. Nah itulah katakan baginda Nabi, orang yang pada saat keluar ruhnya itu mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, selamat. Tapi kalau dari sebelah kiri, celaka. Nah, yang selamat itu berarti dia sudah dikembalikan semuanya pada ruh. Tapi kalau seandainya sebagai makhluk jasad, maka tadi ada almarhum, ada almalun. Tadi semua ya. Berarti almalun adalah orang yang selalu mencatatkan kedengkian, kebencian, kedengkian. Itu almalun. Semua ya. Tapi kalau seandainya kita sudah kembalikan kepada ruh, semuanya kita almarhum. Tadi semua itulah kenapa dari kata kullu nafsin da'iqatul maut itu dako ya duku. Da'ikun sebetulnya bukan da'ikun, Allah menggantinya da'iqatun karena di situ adalah bimana muannas, karena nafsun itu muannas, sementara adalah da'iqatun adalah muannas, bukan da'ikun, da'ikun muzakkar. Maka itulah setiap itu hanya nyicip, nggak ada mati itu, nyicip. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Sebelum QC selesai, itu saja tadi semua. Bahkan Abah katakan, sebelum kalian menikmati kenikmatan seluruh dunia ini, Allah berjanji, kata Allah, aku tidak akan kembalikan semuanya sebelum kalian menikmati apa yang kalian inginkan. Kalau kalian sudah nggak ada lagi, saya ingin Mercy, udah pernah naik beli BMW, udah pernah jalan-jalan ke Eropa, udah ke Amerika, udah kemana, udah duit di sana ada, di sini ada, dolar punya, euro punya semua. Ada lagi. Ya kayak Abah sekarang, kayaknya Abah udah selesai. Maka Abah bilang tadi, ya Allah, pulang aja lah, pulang, pulang. Saya udah nggak ada lagi tempat yang saya inginkan kecuali pada Engkau. Tidak ada lagi tempat yang lebih indah kecuali Engkau. Tidak ada lagi uang yang lebih mahal kecuali Engkau. Tidak ada lagi surga yang lebih indah kecuali Engkau. Tidak ada lagi makanan mau di Malaysia, mau di Thailand, dimanapun makanan, di Paris, di Barcelona, tidak ada yang lebih enak kecuali Engkau. Nah, itu boleh tuh. Tapi selama kalian belum ke Paris, kemana mencicipi makan jalan-jalan di Australia, makan di sini, makan di situ, kamu akan jadi tetap arwah gentayangan. Jadi atwaro. Atwaron itu apa di Quran itu? Arwah yang yang tidak puas dengan hidupnya. Ada semua. Ruh yang selalu, wah saya kan belum pernah ini. Itu. Jangan disahara. Waktu 40 hari setelah lepas, malaikat seolah datang ngasih tahu, Pak, Bapak tuh udah mati. Oh saya udah mati. Pantesan bini saya dia dari hari pertama saya 40-nya dia nggak sadar-sadar, saya tepuk. Iya Bapak udah mati. Baru dia nangis tuh si ruh itu. Hari semua. Terus bagaimana sekarang? Inilah kenyataannya harus Bapak terima. Maka disitulah si ruh itu baru dia sadar tentang bahwa sesungguhnya karena pada saat dia hidup itu dia tidak, tubuh kita akan menutup segala seolah-olah kita ini sudah benar semuanya. Tapi nggak usah sedih hati, karena semuanya akan dikembalikan, akan diulang. Sekolah nggak lulus, balik lagi, gitu. Kalau kuliah nggak lulus, ya udah. Cuma kalau kuliah ada DO, tapi hati-hati, ternyata Allah juga ada DO. Pada saat kamu jadikan manusia gagal, balik lagi manusia, balikan manusia gagal, akhirnya masuk binatang. Ya, dalam tafsir Fahru Roji jelas dari semua ya.
Manusia akhirnya bertumbuh bukan anjing, bertumbuh bukan babi, bertumbuh bukan semua. Walaupun bukan hina, karena itulah bagian dari mereka. Setelah selesai mereka masa penghukumannya kayak Kitmir, jadi anjing. Nah itu, Kitmir itu tubuhnya Asmaul Kahfi sebenarnya. Nah, inilah anjing sebetulnya nih. Tubuhnya bahasa itu anjing nih, babi nih. Nah, ini semua. Nah, ini. Tapi pada saat tubuhnya sudah kembali ruhama, sudah menyatu dengan jiwa, maka tubuh ini menjadi manusia kembali. Kan selama ini kita hanya wujud manusia, tapi tidak ada kemanusiaan. Ya, hanya wujud manusia, tapi tidak punya rasa manusia. Lebih condong pada bahimia, subuhnya, syaitonnya. Selalu begitu. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua ya malam hari. Tadi mohon maaf tadi malam Abah tidak live kan ada saudara-saudara Abah nih dari mana Pak? Rembang. Jombang, Rembang. Rembang. Lo bukannya Gus Bahar di Jombang? Oh Rembang ya, Rembang ya. Oh iya ya Bahmun ya. Iya. Ada tetangganya Bahmun, ada tetangganya Gus Bahar di sini semua. Sehat semua ya, berkah semua. Tadi semua mohon maaf sekali lagi ya, sehat semua, berkah, bahagia semua. Ayo kita rubah. Rubah. Karena kita yang bisa berubah. Allah pun akan ngikutin kita. Tadi sesuaikan, maka dia akan membawa kita kepada itu. Tadi semua ya. Nggak usah minta, tapi nggak mau berubah. Ngapain? Tadi semua ya. Sama saja, misalnya ada balok kayu, dia tuh, yo jadikan aku ukiran Jepara, jadikan aku ukiran, ya udah lakukan saja, buat dia, jelek nggak apa-apa, lama-lama kamu menjadi membuat ukiran Jepara yang top. Harus berlatih, learning by doing, berbuat. Begitu agama itu tentang perbuatan, bukan teori. Ini ngaji, ayo baca resep, tutup kitab, pulang. Ngaji, baca resep, tutup kitab, pulang. Masak nggak pernah. Sabar nggak ketemu, syukur nggak ketemu, ikhlas nggak ketemu, pelit jalan terus. Surganya hayal di semua. Ya, sehat semua. Mohon maaf kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.